Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yeay. Aduh kurang semangat. Tuhan Yesus baik. Yes. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita pasukan Tuhannya dulu yuk. Ayo adik-adik kita jongkok. Pasukan siap. Aduh Kak. Kak, masih ada yang lemes nih. Kak. Belum semangat. Mama papanya juga belum ikut. Masih ada yang duduk-duduk santai nih. Kita ulang ya. Yuk kita jongkok lagi. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Adik-adik yang di rumah bisa duduk kembali. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, bentar kami ingin mau memulai ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin dan serta ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan, yang melayani Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus turun di atas anak-anak di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh. Lipat tangannya, tutup matanya yuk.
Yesus. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Sangat baik. Tuhan Yesus 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 baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangannya adik-adik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di tahun 2020 dan sekarang di 2021 ini Tuhan. Kami bersekutu ya Tuhan, bersehati bersama-sama ya Tuhan untuk mendoakan Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Indonesia selalu dalam lingkup kasih-Mu ya Bapa. Biar Indonesia selalu menjadi ladang berkat, menjadi tempat kami untuk bertumbuh ya Bapa. Berkati Bapak Presidennya, wakilnya, serta para menteri dan jajaran yang paling rendah sekalipun ya Bapa. Kau berkati mereka agar apa yang mereka perbuat, agar apa yang mereka pilih, semuanya menjadi berkat untuk rakyatnya ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan, agar dijauhkan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersehati dalam nama Tuhan Yesus untuk mematahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus COVID-19. Biar kesembuhan terjadi, biar nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Yeay, ayo semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
cinta Yesus dalam banget. Cinta Yesus dalam banget. Cinta Yesus dalam banget. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi, deep down in my heart. Mama papanya belum ikut. Deep down in my heart. Yang terakhir, deep down in my heart. Berikan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Apa ya yang harus dilakuin Kak? Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo adik-adik. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, angkat tangannya adik-adik. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, angkat tangannya adik-adik. Tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan.
Berikan kami roh duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam adik-adik semua yang ada di rumah. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk kita semua siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Kau sungguh hebat, dahsyat dan luar biasa Tuhan. Tuhan pelihara sepanjang malam hari sampai pagi hari ini. Kami boleh ada Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus hari ini hati kami boleh diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya kami duduk diam dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik semua yang di rumah siapkan ya. Gak boleh ada yang main lagi, makan dan tidur. Tapi siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Telinganya dibuka, yang ketutup rambut ya. Biar kedengaran firman Tuhannya. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Gideon dan 300 pasukan. Yang menceritakan bahwa berharap pada Tuhan karena Dia yang akan memimpin kita. Firman-Nya ada di Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 22 ya. Nanti setelah ini adik-adik baca bersama orang tua ya. Oke, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, adik-adik. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku. Sambil berkata, tanganku sendirilah yang telah menyelamatkan aku. Nah, sudah itu adik-adik, maka sekarang serukanlah kepada rakyat. Demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu adik-adik pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. Dan tinggallah 10.000 orang lagi adik-adik. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan bersama-sama pergi dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi adik-adik. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air adik-adik. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya,
barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, dipisah. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang adik-adik. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah adik-adik. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan para bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu adik-adik. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya adik-adik, dan unta. Mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya adik-adik. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang yang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah itu, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya, diobrak-abrik ya adik-adik. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan adik-adik. Ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah
kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala. Sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Jerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Ya, adik-adik, Gideon yang dipilih Tuhan untuk mencari pengikutnya untuk berperang. Dan dari 3.000 menjadi 300 orang yang dipakai untuk mengalahkan musuh. Adik-adik, kalau kita berharap sama Tuhan, kita akan selalu diberikan kemenangan. Berharap terus sama Tuhan supaya kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan untuk kita mengalahkan musuh-musuh kita dan kita mendapatkan kemenangan lepas kemenangan. Adik-adik harus seperti itu ya. Jangan sampai takut, apa-apa takut, gelap takut, ada yang ini takut, sampai sama tikus takut, kecoa takut. Jangan adik-adik. Kita harus punya keberanian yang datangnya dari Tuhan, seperti keberanian Bapak Gideon. Tapi dia juga dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, dia lakukan. Dari dia mempunyai banyak prajuritnya hingga sampai 300 orang. Tapi dengan 300 orang itu dia mengalahkan kekuatan musuh. Makanya kita harus terus berharap, memohon, berserah sama Tuhan supaya kekuatan kita selalu diperbaharui sama Tuhan dan kita akan dibawa dalam kemenangan lepas kemenangan. Siapa yang mau menang? Karena Tuhan bilang kita adalah umat pemenang. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami supaya kami punya roh keberanian yang turunnya dari Tuhan sendiri. Seperti Gideon diberikan keberanian Tuhan untuk melawan Tuhan musuh-musuhnya ya Bapa. Dan Tuhan sudah memberikan Tuhan Yesus kepada dia kuasa dan dia menjadi menang Tuhan, dan kami adalah umat-umat pemenang. Oleh sebab itu berikan kami Tuhan Yesus keberanian, jadikan kami menjadi Gideon-Gideon-Mu di masa ini, supaya Tuhan yang akan selalu menuntun memimpin kami dalam setiap kami menghadapi masalah atau apapun dalam hidup kami. Dan
kami tahu Tuhan akan menjadikan kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu atas kami semua. Kami boleh bersyukur dan bersuka cita karena segala sesuatu yang Tuhan janjikan adalah ya dan amin. Dan kami yang percaya akan mendapatkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Ayo adik-adik, angkat kedua belah tanganmu, kita mau menerima berkat. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Dan apa saja yang engkau perbuat akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.